yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Adelia Samir. Adapun teman kelompok saya Putri Fatimah Latif, Sandra, dan Fibriani. Pada video ini kami akan membahas fenomena pekerja informal yang banyak ditemukan di sekitar kita, di mana konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keith Hart pada tahun 1973. Di mana menurut Hart, kegiatan ekonomi masyarakat dapat dibedakan menjadi sektor formal dan sektor informal. Berdasarkan sumber penghasilannya, sektor formal memperoleh pendapatan berupa gaji dari perusahaan atau instansi. Sedangkan sektor informal memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankan sendiri. Pekerja informal adalah orang yang bekerja secara mandiri atau dalam usaha kecil yang tidak terikat hubungan kerja resmi dengan perusahaan maupun instansi pemerintah. Umumnya pekerja informal tidak memiliki kontrak kerja tetap, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kepastian pendapatan setiap bulan. Meskipun demikian, sektor informal menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat karena lebih mudah dimasuki dan juga tidak memerlukan persyaratan yang rumit seperti pada sektor formal. Nah, keberadaan sektor informal sangat penting dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Banyak masyarakat memilih membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh penghasilan bagi keluarganya. Oleh karena itu, sektor informal memiliki kontribusi yang besar dalam mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pekerja informal banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pedagang gorengan, pemilik usaha laundry, tukang ojek, pedagang kaki lima, dan juga berbagai usaha kecil lainnya. Untuk mengetahui kondisi nyata yang dihadapi pekerja informal, kami melakukan wawancara dengan dua narasumber, yaitu seorang pedagang gorengan, batagor, dan pemilik usaha laundry. Penghasilan dari jualan ini sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa pendapatan dari usaha batagor tidak selalu stabil karena jumlah pembeli berbeda setiap hari. Pada waktu tertentu, seperti sore hari, akhir pekan, ataupun saat ada kegiatan masyarakat, penjualan dapat meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar. Namun pada hari-hari biasa atau ketika cuaca kurang mendukung, misalnya ketika hujan, jumlah pembeli sering menurun sehingga pendapatan yang diterima juga berkurang. Narasumber juga menjelaskan bahwa salah satu kesulitan yang sering dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku seperti minyak goreng, tepung, dan bahan lainnya. Nah, selain itu, persaingan dengan pedagang lain serta kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi jumlah penjualan setiap harinya. Nah, meskipun menghadapi berbagai kendala, usaha batagor tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga.
Narasumber memilih berjualan batagor karena dapat mengatur waktu kerja secara mandiri dan tidak terikat oleh aturan jam kerja, seperti pada pekerjaan formal. Usaha ini juga dianggap lebih mudah dijalankan karena tidak memerlukan modal yang terlalu besar dibandingkan usaha lainnya. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sektor informal memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui usaha mandiri. Namun para pelaku usaha juga harus menghadapi berbagai risiko, terutama ketidakpastian pendapatan dan perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam mengelola usaha agar tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ini kami wawancara mengenai usaha yang dijalankan sekarang. Jadi pertanyaan itu, apakah penghasilan dari usaha laundry ini selalu stabil setiap bulan? Pendapatan biasa meningkat saat musim kuliah atau banyak pelanggan, tetap bisa menurun ketika pelanggannya berkurang. Terus pertanyaan yang kedua, apakah alasan dari kakak ini memilih atau menjalankan usaha sendiri? Karena melihat kebutuhan masyarakat cukup tinggi dan saya ingin memiliki usaha yang dapat dikelola sendiri. Terus pertanyaan ketiga, apa kendala yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Biaya listrik dan air yang meningkat, persaingan usaha laundry serta sejumlah pelanggan yang tidak tetap. Apakah penghasilan dari usaha ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kemudian meskipun pendapatan kadang naik turun. Menurut Ibu, apakah pekerja informal perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah? Perhatian usaha bantu modal dan program pengembangan UMKM agar usaha dapat berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatimah Latif. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pelaku usaha laundry mengenai kondisi usaha, pendapatan, serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pendapatan usaha laundry cenderung tidak stabil karena sangat bergantung pada jumlah pelanggan setiap harinya. Pendapatan dapat meningkat pada waktu-waktu tertentu, seperti saat musim hujan atau ketika aktivitas masyarakat sedang padat. Namun, kondisi tertentu jumlah pelanggan dapat menurun sehingga mempengaruhi pendapatan usaha. Meskipun demikian, usaha laundry tetap menjadi salah satu sumber penghasilan yang cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Narasumber memilih menjalankan usaha laundry karena melihat adanya kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap jasa pencucian pakaian, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat dan keterbatasan waktu untuk mencuci sendiri. Selain itu, keinginan untuk memiliki usaha mandiri juga menjadi alasan utama dalam membuka usaha tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa usaha laundry memiliki peluang yang cukup baik karena didukung oleh kebutuhan masyarakat dalam sehari-hari. Dalam menjalankan usaha laundry, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah meningkatnya biaya operasional, terutama biaya pemakaian listrik dan air yang menjadi kebutuhan utama dalam proses pencucian. Selain itu, persaingan antar usaha laundry yang semakin banyak juga menjadi tantangan tersendiri karena pemilik harus mempertahankan kualitas pelayanan agar pelanggan tetap loyal. Nah, jumlah pelanggan yang tidak selalu turut mempengaruhi kestabilan pendapatan usaha. Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa usaha laundry memiliki peran penting sebagai sumber mata pencaharian keluarga dan mampu memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Namun, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, pemilik laundry perlu menghadapi berbagai tantangan seperti kenaikan biaya operasional, persaingan usaha, serta ketidakstabilan jumlah pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan strategi tepat seperti peningkatan kualitas pelayanan, menjaga kepuasan pelanggan, serta mengelola biaya operasional secara efisien agar dapat terus berkembang.
Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara kedua kami dengan pemilik usaha laundry. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kedua narasumber memperoleh pendapatan dari usaha yang mereka jalankan sendiri, yaitu usaha gorengan dan usaha laundry. Hal ini menunjukkan bahwa mereka termasuk pelaku sektor informal karena bekerja secara mandiri dan tidak terikat dengan perusahaan formal. Hasil wawancara ini sejalan dengan teori Cathcart yang menjelaskan bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang sumber pendapatannya berasal dari usaha mandiri. Selain itu, teori Sutherland menjelaskan bahwa sektor informal berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan, meskipun sering menghadapi kendala seperti keterbatasan dan meningkatnya biaya usaha. Keberadaan sektor informal juga dapat dijelaskan melalui teori Berger dan Bufinik yang menyebutkan bahwa sektor informal muncul sebagai alternatif ketika kesempatan kerja di sektor formal terbatas. Nah, oleh karena itu, banyak masyarakat memilih membuka usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain memberikan penghasilan bagi pelaku usaha, sektor informal juga bermanfaat bagi masyarakat, yang dimana seperti usaha gorengan, yaitu yang menyediakan makanan dengan harga yang terjangkau, sedangkan usaha laundry membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Nah, dari hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sektor informal memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dan menopang perekonomian keluarga. Oleh karena itu, dukungan pelatihan, bantuan modal, dan pemberdayaan usaha sangat diperlukan agar pelaku sektor informal dapat berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.